Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, dan anak-anak yang terkasih. Ketika mendengar tentang Injil Minggu Prapaskah kelima hari ini, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1-11, seorang ibu bertanya, bagaimana sih kok pendosa zina dilepas begitu saja dan habis perkara? Apa tidak aneh? Memang benar kalau bacaan Injil ini dibaca sebagai peristiwa pengadilan. Tetapi peristiwa yang dikisahkan dalam Injil hari ini bukan pengadilan. Peristiwa ini terjadi di Bait Allah, bukan di mahkamah agama yang adalah tempat peradilan. Pengadilan atau penghakiman tidak dijalankan di Bait Allah. Yang dilakukan di Bait Allah ialah ibadat, perlindungan, dan pengajaran, simposium atau seminar para ahli agama. Dalam pertemuan ini, katakan saja seminar, hadir ahli agama ternama seperti Yesus, ahli Taurat, dan orang Farisi, serta perempuan pesinah yang mereka datangkan sebagai narasumber otentik bagi studi kasus mereka. Dalam kesempatan ini ada juga banyak pengikut dan murid yang dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 disebut sebagai orang banyak atau rakyat. Mereka belajar dari kepintaran guru-guru atau ahli agama tadi. Karena situasi ini bukan situasi pengadilan dan bukan tindak lanjut dari penggerebekan tempat zina, tidak ada risiko bahwa perempuan itu akan dilempari batu menurut hukum rajam seperti yang termaktub dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 21 sampai 24. Namun demikian, seminar ini bukan sekedar ajang debat mengenai persinahan dengan 3 profesor kondang tadi. Tetapi peristiwa itu langsung berdampak pada sikap hidup masing-masing peserta. Yesus berhasil menghadapkan ahli Taurat dan orang Farisi ke suara batin mereka sendiri. Yesus memberikan perlakuan yang sama baik kepada perempuan tadi maupun kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli agama ini sebetulnya tidak lebih baik daripada orang yang mereka anggap pendosa yang patut dihukum mati. Pernyataan Yesus bahwa siapa yang tak berdosa hendaknya melempar batu pertama, mengikis habis perbedaan yang boleh jadi disembunyi-sembunyikan. Di hadapan Tuhan Yesus yang sedang menampilkan kewibawaannya mengajar di Bait Allah ini, semua orang sama berdosanya. Penghakiman dengan pikiran manusia saja tidak mencukupi. Semua orang membutuhkan kerahiman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Minggu kelima Prapaskah menjelang Minggu Palma dengan sengsara dan kematian Yesus menuju Minggu Paskah kebangkitan Kristus, pada dasarnya mengajak kita sebagai orang berdosa untuk memulai memasuki hidup yang baru. Cerita Yohanes dalam Injilnya harus dipahami secara utuh. Menurut Taurat, kitab suci Yahudi, orang yang harus dibunuh karena bersinah bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Kita bisa baca itu dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 10 atau kitab Ulangan pasal 22 ayat 22. Mengapa hanya orang perempuan yang diajukan kepada Yesus untuk dibahas? Rupanya wanita itu bukti otentik bagi studi kasus mereka. Saudara, ternyata Yesus mengatasi pencobaan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi itu secara sederhana, yakni dengan kebaikan hatinya. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.
Ternyata apa yang dikatakan Yesus itu mengena dalam hati mereka yang paling dalam. Injil Yohanes menulis, setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Saudara, ternyata makin tinggi usia setiap orang, tidak selalu dengan sendirinya akan makin bijaksana dalam pandangannya. Tidak selalu dengan sendirinya makin murni hati dan perbuatannya. Dalam peristiwa ini tampaklah sikap dan perlakuan manusiawi Yesus yang begitu baik terhadap si perempuan yang memang bersalah. Yesus tentu tidak membenarkan dosanya, tetapi karena belas kasihnya, Yesus juga melihat hati perempuan itu, terutama sikap sesal dan tobatnya. Ia tidak memarahinya, apalagi menghukumnya. Ia hanya dengan tegas mengatakan kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan perempuan itu benar-benar melaksanakannya. Ia berubah 180 derajat. Kita bisa baca itu dalam kisah Injil. Perempuan itu sebenarnya juga bisa tampil dan minta supaya laki-laki yang bersinar dengan dirinya dibawa serta juga. Kenyataannya, perempuan itu tidak menuntut demikian. Ia hanya diam dan mengakui diri sebagai orang berdosa berhadapan dengan Yesus yang Maha Rahim. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberikan hati nurani yang baik kepada kita. Dalam hati nurani itulah Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh dalam hidup kita sehari-hari. Hati nurani ini harus kita pelihara dan kita perkaya dengan sabda Allah dalam kitab suci dan ajaran-ajaran gereja. Sebab dalam segala sikap, tingkah laku dan ucapan, kita harus selalu mengikuti suara hati. Bila kita menyalahkan, menuduh, atau melawan orang lain apapun bentuknya, kita harus berani bertanggung jawab terhadap Tuhan atas ketaatan kita kepada hati nurani Kristiani kita. Setiap orang yang tidak mengikuti suara hatinya, ia menentang dan menipu dirinya sendiri. Tetapi suara hati itu harus terus dipertajam dengan firman Tuhan dalam kitab suci, dengan ajaran gereja. Hati nurani itu harus dimurnikan oleh Roh Kudus, sehingga benar-benar merupakan suara Allah yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pesan Injil hari ini kepada kita ialah agar kita semua harus melihat dan mengenal diri kita sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Siapakah kita apabila kita menilai, apalagi mengadili orang lain? Yesus tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tidak akan pernah membenarkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita pun demikian sebagai pengikut Kristus. Tetapi seperti terbukti dalam ajaran, sikap dan perbuatannya, Yesus datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menolong dan menyelamatkan. Tanpa kecuali Yesus menuntut agar siapapun yang ingin diselamatkan harus bersedia untuk sungguh rendah hati, memiliki dan menghayati hati nurani yang murni, menyesali dosa-dosanya, bertobat, dan mohon ampun kepada Allah. Ada banyak tokoh-tokoh besar dalam sejarah perjalanan gereja yang dulunya orang-orang yang berdosa. Andaikan mereka itu langsung dihukum mati, gereja kehilangan orang-orang yang besar seperti mereka. Santo Agustinus misalnya, dia dahulu adalah pendosa besar juga. Namun karena kejujuran hati nuraninya kepada Tuhan, ia bertobat dan kemudian menjadi imam, uskup, dan pujangga gereja.
Atau Santo Paulus sendiri dalam perjanjian baru, seorang penganiaya orang Kristen. Tuhan tidak mengutuk manusia, Tuhan mengutuk dosa. Lawan atau musuh terbesar kita ialah kecenderungan untuk berdosa. Namun Tuhan bukan hanya memperhatikan dosa kita, melainkan juga dan terutama hati kita. Di dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga, dalam lingkungan kerja, di dalam masyarakat di dunia ini, bahkan dalam gereja, ada banyak dosa yang dilakukan oleh anggotanya. Karena itu, dunia dan gereja membutuhkan pertobatan yang sejati. Dunia dan gereja membutuhkan belas kasihan Allah. Hanya dengan dua hal ini, dunia kita diselamatkan, gereja kita diselamatkan, dan kita sendiri pun diselamatkan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.